Shalom. Ada sukacita di pagi yang indah ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita sudah boleh dibangunkan dengan tubuh keberkatan, bahkan napas kehidupan. Mengawali aktivitas kita pada pagi ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca, bahkan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, bersama renungan harian Gereja Toraja bersama Jemaat Laharoi Telok Baru, edisi Jumat 6 November 2020. Tetapi sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, karena Engkau sudah membangunkan kami. Dari sepanjang malam lamanya kami beristirahat, dan pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan bahkan napas kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca, bahkan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan kami untuk memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 9 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul pembacaan kita, Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suara-suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu pilihan yang tepat. Dalam bahasa Toraja dikatakan manas satu dipilihna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari
kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita dengar dan lihat tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita. Sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan. Dan kata Yohanes dalam menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Di dalam pembacaan kita ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keempat malaikat itu dilepaskan untuk dijalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selain itu ada juga 200 pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api asap dan belerang. Malapetaka begitu hebat, namun tetap saja ada manusia yang tidak mati, tetapi tetap mengeraskan hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri. Lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Pilihlah kehidupan untuk menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dengan menjauhkan diri dari dosa, serta bertobat, menjauhkan diri, cari hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma berhenti melakukan dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Karena di dalam kuasanya kita akan hidup dalam keselamatan. Pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihannya. Terpujilah Kristus dan biarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan di pagi yang indah ini, untuk kami boleh membaca firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat kami pakai dalam kehidupan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat jemaat kami, jemaat Laharoi, dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga mereka. Biarlah pekerjaan mereka yang Tuhan anugerahkan kepada semua jemaat kami Tuhan, dapat diangkat dengan penuh sukacita, tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Sehingga pekerjaan itu benar-benar boleh dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kau memberkati juga jemaat kami sekeluarga. Biarlah jemaat kami Tuhan di dalam keluarga masing-masing saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Walaupun kami Tuhan di dalam masa pandemi seperti ini, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kebersamaan kami, di dalam jemaat Laharoi Telok Baru. Sehingga kami tetap semua sehat kuat menjalani kehidupan ini,
karena kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Biarlah mereka Tuhan, baik yang dalam pekerjaan maupun yang mencari pekerjaan dan yang dalam pendidikan pada saat ini, Tuhan menolong menyertai mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan pada saat ini Tuhan, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka semua. Sehingga anak-anak kami ini adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa setia, takut dan taat kepada Tuhan. Sehingga dalam menggapai apa yang mereka cita-citakan, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, semuanya boleh dikerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, suatu saat boleh tercapai karena kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang tua kami yang lansia pada saat ini. Sekiranya Tuhan tetap menolong menyertai mereka. Biarlah mereka senantiasa bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan yang mereka masih rasakan pada saat ini. Walaupun Tuhan mungkin sudah banyak Tuhan fisik yang lemah karena ketuaan, tetapi iman percaya mereka tetap kokoh dan kuat karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga orang-orang tua kekasih kami ini Tuhan tetap menyerahkan hidup dan kehidupannya hanya ke dalam kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat semua anggota jemaat kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Sekiranya Tuhan datang melawat mereka satu persatu, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah pada saat ini. Yang kami tahu yang ada di rumah sakit pada saat ini Tuhan adalah anak kekasih kami Meme. Biarlah dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, Engkau menjamah sakit penyakitnya. Sehingga suatu saat yang Tuhan tentukan sendiri, anak kekasih kami boleh keluar dari rumah sakit dengan sehat kuat. Dan boleh kembali di dalam rumah keluarga. Dan boleh bersama dengan kami, Jemaat Laharoi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang ada di rumah juga Tuhan berkati. Lewat makanan, minuman, obat-obatan. Sekiranya Tuhan memberkati dan itu akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Bahkan saluran pemulihan kepada mereka yang mengalami sakit pada saat ini. Yang dalam kedukaan Tuhan, sekiranya Tuhan menghiburkan mereka. Biarlah mereka tidak larut di dalam duka, tetapi mereka senantiasa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga mereka tetap sabar, tabah, dan Tuhan menolong menyertai mereka. Bapa di dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat kami Tuhan, mengalami sukacita damai sejahtera karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta, di dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Biarlah Bapak Pendeta tetap sehat kuat karena kasih dan pertolongan Tuhan. Begitupun majelis gereja Tuhan. Sehingga mereka semua tetap mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan. Doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas kepada kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.